Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Saya mau berbagi bagaimana Tuhan mengizinkan saya gitu mengalami banyak hal. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, apa yang saya alami itu berguna begitu ya, untuk menolong orang lain gitu. Dulu saya pernah sakit gitu, dan harus menjalani diangkatlah penyakit itu begitu. Lalu saya juga pernah merawat orang sakit begitu. Lalu saya juga pernah ditipu orang begitu. Lalu saya pernah mengalami juga difitnah orang, sering begitu ya, dimanfaatkan orang ya, jual nama saya dan mereka mendapatkan uang dan mendapatkan keuntungan dari situ gitu. Jadi saya mengalami itu semua, pernah gitu. Lalu saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan kalau kayak gini bagianku apanya ya begitu. Walaupun saya ditipu orang, saya memang secara pribadi ya sudah begitu ya, tidak merasa, nggak panjang-panjang. Kalau sudah terjadi ya sudah, semua dalam izin Tuhan, semua dalam batas tertentu yang Tuhan izinkan. Kalau saya sakit begitu juga. Tapi beberapa minggu belakangan ini sampai semalam begitu ya, saya senang begitu. Ketika apa yang saya alami itu, ada orang teman gitu cerita dia pernah ditipu orang. Lalu saya cerita bagaimana saya ditipu orang begitu. Lalu dia bilang, kok bisa kamu tenang ya? Kok bisa kamu gak marah? Kok bisa kamu gak dendam begitu? Oh, Tuhan itu menolong saya. Kalau dulu engkau penipu, merugikan orang, tapi sudah ketebus, aku akan memberikan kekuatan juga kepadamu untuk mengampuni orang itu. Begitu saya bilang begitu, dan saya senang sekali begitu, dan kami bisa berdoa begitu. Lalu ketika saya bertemu dengan orang yang merawat begitu ya, merawat orang sakit, menghabiskan energinya banyak gitu. Kadang-kadang kan kalau merawat orang sakit ini, sekalipun orang tua, kalau orang tua kita ini lebih dari satu, kan sudah mulai ada hitung-hitungannya ya. Kadang-kadang apalagi kalau kita sudah menikah, punya suami, punya keluarga, saudara kita juga begitu gitu. Jadi sudah mulai begitu. Lalu aku mensa anaknya begitu ya. Tapi ketika saya mengalami itu, Tuhan malah nggak mengingatkan saya kalau kami tiga bersaudara, begitu saya bilang. Jadi apa kata Tuhan sama itu? Saya cuma ingat bahwa ini mamaku, ini bapakku, Tuhan percayakan apa yang bisa kubuat untuk dia, supaya dia berbahagia dan supaya bisa dilihatnya Tuhan Yesus. Kalau boleh ada anugerah untuk dia melihat Tuhan Yesus ada di dalam aku. Jadi saya senang begitu kalau ada beberapa hal, kejadian-kejadian dalam hidup itu, waktu dijalani dulu saya nggak memikirkan banyak hal gitu. Tapi ketika sudah berjalan beberapa tahun, begitu bahkan ketika ada orang yang menipu saya bilang tadi dia mengalami apa ya? Saya sebenarnya sudah selesai. Tuhan dia nipu saya, tapi sebenarnya saya nggak merasa dirugikan kalinya, ya sudah begitu. Tapi ketika saya lihat begitu, maaf anaknya meninggal begitu, dia mengalami banyak sekali penderitaan begitu. Saya diingatkan Tuhan bagaimana Tuhan berjaga-jaga atas orang percaya begitu. Memang kalau percaya yang lawan gitu ya, kan gak ada orang percaya ngelawan gitu ya. Memang orang percaya nggak melawan sekalipun dia ditipu. Memang orang percaya nggak marah sekalipun dia ditipu, karena dia tahu semua itu ada nanti yang terjadi yang baik yang Tuhan siapkan. Tapi rupanya ketika orang percaya tadi diam dan tidak melawan, saya melihat begitu bagaimana tangan Tuhan itu mengizinkan memang sesuatu terjadi dalam keluarganya. Dan ketika sesuatu terjadi itu, saya bilang sama
sama Tuhan, Tuhan aku selesai, kalau boleh begitu ya. Engkau ya sebagai entah gitu pun Tuhan buat lo karya angkana begitu sampai di situ sampai itu. Tapi kalau boleh izinkan saya ketemu sekali, saya pengen cerita begitu. Itu yang saya doakan sama Tuhan. Lalu saya bersyukur saya mengingat ayat ini ketika Tuhan katakan begitu ya, 2 Korintus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan ingatkan saya, ya jadi penderitaan itu rupanya ada gunanya jangka panjangnya gitu ya, supaya kami juga bisa menghiburkan orang-orang yang mungkin sekali waktu bisa mengalami penderitaan, bahkan mungkin penderitaannya lebih berat begitu ya dari yang pernah saya alami. Jadi inilah ucapan syukur saya kepada Tuhan hari ini, meskipun kejadiannya sudah lewat gitu ya, tapi rupanya ada gunanya